Gelegak jiwa berteater membawa Hengki pada rantau pengalaman berakting hingga bersua sutradara kondang mendiang Teguh Karya. Hengki yang saat itu tumbuh meremaja tak pernah menyadari ada bentang harapan yang kelak membawanya ke ruang popularitas sebagai aktor. Dan seterusnya memang saya seringkali memainkan peran-peran dalam drama-drama gereja, drama-drama sekolah. Sampai saya ketemu Teguh Karya di gereja tahun 57 waktu itu. Dia sering membantu gereja saya atau GKI Kelinci waktu itu membuat semacam oratorium dengan paduan suara. Waktu itu saya udah ikut paduan suara Hosiana. Dan bikin kantata, dan bikin drama-drama Paskah, drama Natal. Jika pada awalnya saya cuma ikut sebagai property man, ya, ngatur-ngatur transport dan sebagainya. Kemudian, dan saya memang waktu itu kan sudah bermain juga di gereja itu sebagai pemain-pemain. Nah, akhirnya Teguh mengajak saya di suatu pementasan yang cukup besar di gedung kesenian dan sebagainya. Kalau dulu saya main ya di gereja aja gitu, settingnya juga nggak terlalu bagus. Nah, mulailah suatu perkenalan dengan Teguh yang lebih intensif, dan kemudian saya diajak Teguh untuk masuk practical course yang diminta oleh Pak Usmar Ismail waktu itu, yang Teguh Karya mengajak semua pemain-pemain teater di Jakarta yang sudah bermain teater untuk diberikan pendidikan acting. Bersama Teguh Karya, laju akting Hengki makin kencang larinya. Panggung teater yang begitu beku dan angkuh, satu demi satu ia sambangi dan menjadikannya berarti. Hengki mencatat, teater populer bagai sekolah yang memberinya ilmu, pergaulan, juga kearifan. Lulusan Akademi Teater Nasional Indonesia ini merasa yakin akting adalah sampan karirnya dan Tuhan akan memeluk mimpi-mimpinya. Kalau katakan yang secara profesional, ya, artinya di mana kita jual tiket lalu main full play, drama pertama saya di teater populer itu judulnya Jangan Kirimi Aku Bunga, Send Me No Flowers, pengarangnya Norman Barish, Carol Moore, dia diterjemahkan oleh Wahab Abdi. Dan cerita ini juga pernah difilmkan dengan pemain Doris Day dan Rock Hudson. Jadi ada filmnya juga. Kemudian cerita ini difilmkan oleh Wahab Abdi sendiri, dan dia minta saya yang jadi peran utamanya juga, dengan Dian Mayasari sebagai wanitanya. Iya, dia mulai dari awal banget, dari bawah. Kalau nggak salah sih dari unit ya. Pertama kali tuh unit manager dulu, terus naik-naik nanti jadi askam. Akhirnya belajar jadi ngedirect, jadi director, terus jadi aktor apa segala macam. Makeup juga bisa, dia sering makeup diri sendiri dan makeupin play untuk di gereja gitu. Jadi ya dia bisa apa aja sih. Bersama teater populer, Hengki mulai mengepakkan sayap aktingnya. Tidak lagi sebatas panggung kesenian di areal kampus atau gedung pertunjukan, melainkan menembus akting di layar kaca. Ya, disebut profesional tapi sebetulnya nggak ada uangnya. Untuk TVRI saya main Anton Chekhov bersama Teguh Karya berdua, The Swan Song atau Nyanyian Angsa. Enggak sih, tujuan dia bukan untuk dikenal orang atau apa. Emang dia passionnya itu di film. Jadi he enjoys what he does gitu. Ya dikenal orang di mall, di foto-foto itu, that's just the perks. He likes that too. Mencoba setia dengan teater, Hengki mulai dirasuki kepayahan yang bermuara pada kecilnya pendapatan. Sendi-sendi idealisme mulai digerogoti, dibenturkan dengan kenyataan akan mahalnya harga pangan. Teater makin kering denyutnya. Hengki pun mendayung aktingnya ke tanah seberang, yakni film layar lebar. Maka dimulailah pengalaman baru seorang Hengki yang membuatnya bersyukur karena begitu banyak ilmu mengucur. Kalau teater ya waktu itu masih cuma dapat Rp750 tuh. Yang setelah ada ini ya, jual tiket dan pembayaran. Ya kalau dibilang mendapat kepuasan, ya.
kalau tidak mau munafik, terus terang pada saat dulu terutama ya, kalau habis main tuh ada tepuk tangan yang meriah, itu ada sesuatu yang sangat apa namanya, ada sesuatu yang memang susah untuk dijelaskan. Tapi terasa bahwa kita juga butuh uang, dan itu pun dirasakan kemudian oleh Teguh Karya yang tadinya tidak mau bikin film atau main film. Kadang-kadang saya suka nggak bisa menerima juga bahwa dia tuh lebih mementingkan, nggak terlalu idealis kadang-kadang. Ya, nggak. Sedangkan kalau sudah menikah kan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang kita nggak bisa terlalu idealis ya, gitu. Tahun 71 Teguh berusaha masuk ke dalam film dengan membuat cerita dan skenario Wajah Seorang Laki-Laki. Ditawarkan ke beberapa produser, nggak ada yang ketarik. Tapi kemudian ada satu, Bung Turino Junaidi dari Sarinandi Films, dia bersedia untuk oke, ya, saya akan bantu, saya akan modali. Walaupun kemudian kita berusaha untuk punya saham sedikit di dalam film itu. Tetap menyenangkan, memang orangnya menyenangkan. Jadi dia orangnya nggak ada kita deg-degan atau takut ya. Pendekatannya sangat baik, kebapaan, kekeluargaan, dan sangat menyenangkan saja. Saya sulit untuk mengingat-ingat yang tidak menyenangkannya, karena semuanya menyenangkan dengan Om Hengki. Pada akhirnya, Hengki terjun ke dunia layar lebar. Ia memulai semua ini dari level paling bawah. Mengantar artis adalah pekerjaan pertamanya. Sampai akhirnya ia dipercaya menggarap film sendiri dengan judul Tali Merah Perkawinan. Berikutnya, Hengki makin bernas dengan film-film besutannya. Tercatat beberapa film ia teteskan, di antaranya Kecil-Kecil Jadi Pengantin, Titik-Titik Noda, Harga Sebuah Kejujuran, dan Neraca Kasih. Namun Hengki tetap merendah meski berjejal karya sebagai sineas. Belum lulus, Bude. Apa kamu mengatakan ada kemungkinan kamu tidak lulus? Bude tahu kamu pasti yakin akan lulus. Saya waktu itu jadi pimpinan unit. Lalu Selamat enak, dia cuma jadi pemain ya. Tapi saya harus cari tahu ini pimpinan unit film sama teater beda. Nah, saya belajar dari Wahab Apri yang nolong saya, apa yang harus dikerjakan seorang pimpinan unit. Mulailah saya belajar menjadi pimpinan unit. Nah, kemudian saya belajar menjadi astrada, belakangan pimpinan produksi. Dalam kurun waktu 10 tahun, akhirnya Teguh sendiri yang memberikan saya saran, udah kamu mulai nyutradarain. Tahun 81 saya nyutradarain film pertama saya. Berhasil itu dalam arti kata relatif ya, artinya kalau saya kemudian membandingkan dengan film-film Teguh Karya, ya jauh sekali dalam arti. Teguh mempunyai misi yang lebih ini ya, seninya dan ya, tapi secara komersial aja lumayan. Kan dulu dia itu kan seorang pemain drama, kita sama-sama tahu di teater, sanggar teater populer. Lalu film berkembang, mulai membantu Pak Teguh Karya. Nah, tugasnya kalau nggak salah waktu itu production manager atau seperti kayak gitu. Jadi, tapi dia tugasnya memang mengantar jemput artis-artisnya. Jadi saya kenal dekat di perjalanan itu. Nah, jadi diberi kesempatan oleh produser yang tadi saya sebutkan, Hendrik Dozali, untuk menyutradari filmnya yang pertama. Nah, dia menyutradarai film yang pertama itu, lalu yang main juga saya. Ketika itu kalau nggak salah judulnya itu Neraca Kasih. Tunggu dulu. Apa hak Namboro memisahkan kami? Saya tahu Namboro mempunyai surat adopsi. Berkarya dan berkarya, begitulah Hengki memaknai perjalanan karirnya di jagat sinema. Lebih dari 10 film ia sutradarai dan ikut bermain di puluhan judul layar lebar. Di antaranya Taksi, juga film Lupus. Aduh, silahkan duduk Kak Lupus. Sudah lama gak ketemu, tapi kalau jodoh memang tidak akan kemana. Apa kabar? Baik. Kak Lupus, tinggal pilih mau di bagian apa. Kehidupan seniman pada masa itu kan beda dengan sekarang, Mbak. Segala sesuatu dari mulai jahit baju, make up sendiri, bikin studionya sendiri, semua dia ceritakan ya. Dengan pembayaran juga yang nggak jelas gitu ya, beda sekali dengan yang sekarang. Tapi dia melakukan dengan senang gitu, dan menjadi sejarah yang dia bawa dan sering dia ceritakan kepada kita-kita. Ya terus bikin banyak film lagi yang lain. Dan terakhir saya bikin layar lebar memang Si Kebayan dan Anak Jin. Nah, itu dengan Didi Petet sebagai pemainnya dan almarhum Sena Utoyo.
Kita enjoy sekali kerjasama dengan Pak Sena waktu itu. Nah, itu akan saya laksanakan sampai ya until the end lah.